Karena sore ini segmennya IPO dan kayaknya teman-teman juga udah menanti nih IPO satu ini, salah satu di sektor perbankan dan menjadi salah satu IPO jumbo dari sisa 3 IPO jumbo yang akan listing di akhir tahun. Nah, salah satunya hari ini adalah PT Superbank Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya adalah SUPA. Nah, lalu bagaimana sih prospek bisnisnya, valuasinya, dan juga underwriternya nih yang biasa menjadi acuan bagi para teman-teman investor. Yuk kita akan membahasnya. Pertama-tama kita cek dulu jadwal IPO-nya, kapan sih listingnya, dan juga persentase sahamnya. Nah, saat ini masih memasuki fase penawaran awal ya, di mana IPO Superbank menawarkan harga Rp525 hingga Rp695 per lembar saham. Untuk penawaran awalnya periodenya 25 November hingga awal Desember, tepatnya tanggal 1. Kemudian untuk penawaran umumnya nanti jeda 9 hari mulai dari 10 hingga 15 Desember 2025. Nanti penjatahan efeknya di 15 Desember, jadi teman-teman kalau mau beli itu harus sebelum jam 9 pagi di 15 Desember. Untuk distribusinya di tanggal 16 Desember dan nanti akan melantai pada 17 Desember. Nah, potensi dana IPO-nya ini cukup besar, 2,3 triliun hingga 3,1 triliun rupiah. Di mana market cap-nya nanti setara 17,8 triliun hingga 23,6 triliun rupiah. Nah, untuk porsi IPO Superbank-nya, untuk yang ditawarkan kepada publik itu sekitar 44 juta lot ya, atau dalam persentase sekitar 13%. Sebenarnya ini not bad ya, karena 13% itu nggak terlalu besar juga. Untuk menjamin emisinya, karena IPO Jumbo ada 4, Mandiri Sekuritas, CC Trimega Sekuritas LG, CLSA Sekuritas Indonesia, kodenya brokernya KZ, dan juga Sukor, kodenya AZ. Nah, selain ini untuk apa aja sih penggunaan dana IPO-nya? Nah, menariknya penggunaan dana IPO ini tidak digunakan untuk bayar utang. Jadi untuk 70% ya, untuk yang besarnya dulu 70%-nya akan digunakan untuk modal karya dalam rangka kredit perseroan. Kemudian kalau kita lihat untuk sisanya 30% nantinya untuk belanja modal perseroan kayak dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang ada di Superbank. Nah, selain itu bisnisnya apa aja, karena ternyata Superbank itu pernah ganti nama dan juga memang saat ini juga terafiliasi dan juga bekerja sama dengan beberapa nama-nama besar. Siapa aja? Yuk kita intip secara bisnisnya. Nah, kalau bisnisnya tentu saja operator bank digital ya, dengan merek dagangnya adalah Superbank. Nah, pada tahun 93 perseroan ini didirikan saat itu di Bandung. Namanya itu awalnya bukan Superbank, namanya Bank Fama Internasional. Kemudian pada tahun 2021 MTEK ini akhirnya mengakuisisi perseroan melalui PT Elang Media Visitama dan juga Nusantara Berkat Agung. Kemudian tahun 2022 tiba-tiba Grab masuk nih. Grab sebuah ride hailing super app dan juga Singtel, konglomerasi telekomunikasi dari Singapura, menjadi mitra strategis bagi Superbank. Kemudian tahun 2023 bukan hanya Grab aja, ada yang dari Korsel, itu namanya Kakao Bank dari Korea Selatan ya, saat itu melakukan investasi dan menjadi mitra strategis juga bagi Superbank. Kemudian juga akhirnya dari Bandung perseroan pindah ke Jakarta dan perseroan akhirnya resmi nih mengubah namanya dari Bank Fama Internasional menjadi Superbank Indonesia. Kemudian pada tahun 2024 perseroan merilis aplikasi Super App dan meraih lebih dari 2,7 juta pengguna di akhir 2024. Nah, di tahun 2025 akhirnya Superbank mencetak laba juga setelah rugi ya 3 tahun ke belakang kalau kita lihat, di mana penggunanya juga mencapai 4 juta di periode Juni 2025. Nah, untuk struktur kepemilikan sebelum IPO dan sesudah IPO tentu saja berbeda. Yang pertama, MTEK ini kalau kepemilikan sebelum IPO 31,11%, setelahnya jadi berkurang 27,07%. Kudo Teknologi Indonesia yang terafiliasi dengan Grab 19,16% menjadi 16,67%. Kemudian ada A5 DB Holding masih diafiliasi Grab dari 11,52% menjadi 10,03%. GXS Bank masih terafiliasi dengan Grab juga 12% menjadi 10,44%. Kakao Bank yang dari Korsel 9,95% menjadi 8,66%. Kemudian Singtel Alpha Investment 8,46% menjadi 7,36%. Kemudian untuk sisanya lainnya 7,8% menjadi 6,77% karena berpindah ke masyarakat sebesar 13%. Nah, selain dari struktur kepemilikan, mungkin kita bahas kinerja keuangannya nih, karena sempat merugi beberapa tahun. Yuk kita intip kinerja keuangan dari Superbank.
Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini prospektusnya itu memperlihatkan kinerja keuangan dari tahun 2022 sampai semester 1 2025. Kalau teman-teman lihat tahun 2022, 2023 sampai akhir 2024 itu Superbank masih rugi ya. Rugi beruntun, bahkan ruginya cenderung naik dari 2022 ke 2024. Lalu akhirnya baru mulai turn around ya, baru mulai membalikkan laba bersih itu per semester 1 tahun ini per Juni 2025 yang tadinya dari rugi 135,43 miliar menjadi untung 20,51 miliar rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang ada kontribusi peningkatan dari pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunganya naik signifikan sekali dari 268,15 miliar menjadi 904,5 miliar. Kalau kita sudah kurangi beban-beban ya, akhirnya pendapatan bunga bersihnya naik kurang lebih 170% dari 245,76 miliar menjadi 665,29 miliar rupiah. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga bahwa di mana memang perseroan melakukan efisiensi terhadap operasionalnya terlihat dari cost to income ratio atau CIR-nya yaitu turun ya menjadi 74,2% aja dari awalnya 149%. Kemudian dari fungsi intermediasi atau penyaluran kreditnya bahkan mencapai 8,4 triliun rupiah loh. Angka ini meningkat sekitar 123%. Dan juga untuk dari sisi kualitas aset tetapnya atau dari kredit macetnya, NPL-nya itu juga cukup terjaga, bahkan sempat turun menjadi 2,7%. Untuk grossnya, untuk netnya itu mencapai hanya 0,98%. Ini baik sekali karena NPL itu kan maksimal 5%. Kalau di bawah 1% itu sangat baik sekali. Nah, kalau kita lihat bergeser ke bawah, perbandingan rasio Superbank dengan bank-bank digital yang sudah lebih dulu listing. Yang pertama dari net interest margin atau NIM-nya. Di sini kalau kita lihat dalam kemampuan bank ya, terutama menghasilkan pendapatan bunga lebih besar dari asetnya dibandingkan dengan biaya bunga yang harus dibayarkan. Superbank 10,2%, Arto 8,4%, BBYB 15,2%. Hari ini BBYB arah ya. BBHI 10,4%. Di sini setidaknya Supa masuk di 2 terbesar terbaik ya. Untuk dari CIR-nya atau cost to income ratio-nya kalau kita lihat semakin besar dari CIR ya tentu saja maka semakin tidak efisien karena biaya operasionalnya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Jadi hal ini dapat mengindikasikan adanya potensi masalah seperti penurunan dari keuntungan atau profitabilitas. Untuk CIR dari Supa 74,2% memang paling tinggi dibandingkan yang lain, Arto hanya 58%, BBYB 30%, BBHI 46,5%. Kemudian untuk cost of credit atau COC-nya kalau kita lihat di sini Supa ini cukup kecil ya, mirip kayak BBHB. Kalau kita lihat semakin tinggi dari cost of credit-nya, tentu saja biaya kerugian kredit ya, terutama dari credit loss meningkat. Jadi misalkan ada peningkatan dari kredit macet atau NPL-nya hingga peningkatan pencadangan kerugian atau kayak CKPN-nya. Akibatnya akhirnya pendapatan bersihnya juga turun. Jadi kalau kita lihat dari COC ini menandakan bahwa kredit atau kondisi portofolio kredit ya terutama untuk bank itu biasanya mencerminkan justru buruk gitu. Nah untuk Supa hanya di 2,3% saja, Arto 4%, BBYB tinggi ya 17,2%, BBHI di 2%. Kemudian dalam kredit macetnya NPL grossnya Supa cukup baik 2,7%, tapi Arto lebih baik lagi hanya 0,3, BBYB 3,10, BBHI 1,5%. Untuk loan deposit ratio atau LDR-nya di sini kalau kita lihat di sini untuk menunjukkan ya seberapa besar bank dalam menggunakan simpanan nasabah untuk disalurkan kembali menjadi kredit. LDR-nya di sini paling tinggi ada BBHI ya di 120%. Kemudian kedua Supa 99,10%, Arto 95,5%, BBYB di 60,7%. Nah selain ini gimana nih track record dari para penjamin emisinya? Biar bisa jadi acuan berapa hari nih bisa naik. Karena tadi ada 4 sekuritas. Yang pertama kita bahas dulu Mandiri Sekuritas. Ini saya mengambil track record dari tahun 2022 aja sampai tahun 2025. Yang pertama Mandiri Sekuritas pernah megang Goto, beli PGO besar-besar ya, NCKL, Aman, CNMA, kemudian Mr. DIY, UP, Foren dan juga MDLA. Rata-rata masuk di papan utama dan rata-rata memang
kinerjanya cenderung menguat ya. Hanya ada kuning itu beli PGO dan UP. Dan untuk yang ARA memang hanya ada satu, yaitu Forex sempat 3 kali ARA. Kemudian kita bergeser ke Trimegah Sekuritas. Di sini saya ambil data di tahun 2023 hingga 2025. Di mana Trimegah Sekuritas juga memegang emitennya jumbo-jumbo. Kalau kita lihat ada MBMA, VKTR, Maha, CYBR, Mutu, Nice Golf, AADI, CBDK, Main, CDIA, PSAT, dan juga yang terakhir terbaru kemarin ada emas. Di sini campur ya, ada papan pengembangan dan juga papan utama. Cuman menariknya Trimegah Sekuritas ini memang terkenal di mana selalu sukses membawakan IPO-nya. Terbukti rata-rata banyak yang ARA, bahkan CDIA 11 kali ARA, PSAT 5 kali ARA, CBDK 5 kali ARA, dan juga AADI 3 kali ARA, sisanya 2 hingga 1 kali ARA. Cukup baik ya untuk Trimegah. Kita geser lagi ke next slide di next Sekuritas. Nah, sisa 2 terakhir adalah CLSA dan juga Sukor. CLSA ini memang jarang terdengar ya. Kalau kita lihat di sini pernah megang aman PGO, OMED. Rata-rata masuk di papan utama ya, cuma memang kenaikannya tidak begitu signifikan. Kemudian untuk Sukor juga mirip ya kayak Trimegah dan juga Henan, dikenal selalu sukses dalam membawakan IPO. Ini kita ambil datanya dari tahun 2023 hingga terbaru kemarin Ratu 2025. Ada PGO, HIL, NSSS, MBMA, Awan, RAM, CBR, dan juga Ratu miliknya Happy Hapsara. Ini campur ya, ada yang masuk papan utama, papan pengembangan, dan rata-rata memang dominan mencatatkan penguatan. Hanya PGO saja milik dari BUMN yang kuning, sisanya menguat. Bahkan RAM sempat 5 kali ARA, Awan 4 kali ARA, yang terbaru Ratu milik Happy Hapsara 10 kali ARA, bahkan CBR juga 2 kali ARA. Nah, dari sini udah kelihatan nih ya pandangannya bahwa under kode-kode broker tersebut memang cukup baik, ada Sukor dan juga ada Trimegah. Nah, selain itu bagaimana nih strategi dan juga prospek bisnis dari Superbank? Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa keunggulan. Jadi teman-teman bisa lihat juga di prospektusnya. Pertama, memanfaatkan potensi pertumbuhan yang cukup melimpah ya, terutama di sektor keuangan yang memang saat ini sedang berkembang, terutama untuk peluang dari perbankan digital dalam perluasan pasar. Kemudian bank dengan layanan digital juga didorong dengan multi ekosistem terkemuka di Indonesia, peluncuran produk inovatif dan perluasan yang cepat juga untuk nasabah, tabungan, serta pinjaman. Kemudian sekarang bank sudah menggunakan AI juga ya sebagai teknologi yang mendorong inovasi, skalabilitas juga, kemudian performa keuangannya juga cukup kuat dan kualitas asetnya juga cukup solid. Dan di sini kalau kita lihat kepemimpinannya berpengalaman ya sehingga mendorong pertumbuhan strategis berkelanjutan. Nah, dari sisi strategi usahanya kalau kita lihat memang Superbank saat ini sedang mengembangkan portofolio pinjaman perseroan secara strategis, kemudian sedang mendorong pendanaan juga, loyalitas, keterlibatan dengan menjadi lembaga clearing ya, terutama dalam ekosistem. Kemudian ada AI untuk power credit life cycle didukung oleh namanya tuh ML, machine learning, yang ditingkatkan melalui big datanya. Kemudian juga ternyata sekarang udah ada efisiensi biaya ya di Superbank dengan memanfaatkan AI dan juga teknologi untuk menjadi perusahaan yang lean dan juga cerdas nih. Nah, jadi kira-kira IPO Superbank ini layak gak dikoleksi? Kalau kita lihat valuasinya masih di range 2 komaan ya, jadi sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau kita lihat strategi bisnisnya juga lumayan oke dengan menggunakan berbagai macam teknologi, serta ada 2 sosok sekuritas yang memang menjadi andalan para investor, ada Trimegah dan juga Sukor yang biasanya cenderung sukses dalam membawakan IPO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Disclaimer on ya, jangan lupa untuk dianalisa ulang.